Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin melanjutkan kembali kajian sharaf yang sempat tertunda. Pada video sebelumnya sudah dibahas thulathi mazid biharfin wahidin pada bab sampai bab yang kedua, yaitu fa'ala yufa'ilu. Nah, sekarang kita tuntaskan satu bab lagi, yaitu bab yang ketiga, wazan af'ala yuf'ilu. Ini thulathi, asalnya berarti 3 huruf, lalu mendapatkan tambahan 1 huruf, mazidun biharfin, mendapatkan tambahan 1 huruf, sehingga totalnya 4 ya, tapi 4-nya bukan asli, 4-nya 3 plus 1. Mazidun biharfin wahidin, itu wazan af'ala yuf'ilu. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, minas tsulatsiyil mazidi, dari tsulasi mazid, dari tsulasi yang mendapatkan tambahan, biharfin wahidin, dengan 1 huruf. Yunqalu tsulasiyu al-mujarradu, dipindahkan tsulasi mujarrad, berarti asalnya tsulasi mujarrad fa'ala, ila wazni af'ala, kepada wazan af'ala, dari fa'ala ke wazan af'ala, bi ziyadati hamzatil qat'i fi awwalihi, dengan tambahan hamzah qata' di awalnya. Berarti af'ala ini hamzatul qat'i, ini hamzah ini, yaitu hamzah yang dibaca harokatnya ketika diwasolkan pun tetap dibaca. Ini adalah hamzah zaidah, tambahan. Kayak wazannya, tasrif istilahinya af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun, af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Nah, yang biru ini disebut dengan wazan. Af'ala yuf'ilu if'alan dan seterusnya, ini wazan. Af'ala ini sigotnya sigot fi'il madi, yuf'ilu sigot fi'il mudhari, sehingga yang bawah ini keterangannya ini namanya sighah. Di af'ala itu sigot fi'lun madin, yuf'ilu itu sigot fi'lun mudhari. Jadi yang kebalik-balik antara wazan dengan sigot. Ya, kalau af'ala, nah, itu wazan af'ala. Sigotnya apa? Jangan sigot af'ala, sigotnya sigot fi'il madi. Yuf'ilu wazan, sigotnya fi'il mudhari. Nama daripada yuf'ilu itu adalah kalimat fi'il mudhari. Oke, binanya untuk bab yang ketiga ini cukup banyak. Ada bina sahih seperti akroma yukrimu. Akroma, bukankah ini hamzah di awal? Tidakkah menjadikan ini bina mahmuz? Tidak, karena hamzah ini tak dianggap ya dalam hal menentukan bina. Kenapa? Karena ini hamzahnya hamzah zaidah. Ini biziyadatil hamzah, ini hamzah zaidah. Sehingga fa fi'ilnya bukan hamzah tapi kaf, ya, kaf. Ain fi'ilnya ra, lam fi'ilnya mim. Akroma yukrimu, memuliakan artinya. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun. Akrim la tukrim mukramun mukramun. Sampai isi makan. Kemudian ada bina mudha'af amadda. Nah, ini jadi madda. Jadi amadda ketika ikutin thulathi mazid biharfin dengan tambahan hamzah ini. Amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fa mumiddun wa dzaka mumaddun. Amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Kemudian bina misal wawi. Apa itu misal? Ada huruf illat di fa fi'il. Sudah diberikan clue di sini, wawi berarti huruf ilatnya waw. Au ada yu'idu i'adan wa mu'adan fa huwa mu'idun wa dzaka mu'adun. Au id la tu'id mu'adun mu'adun. Au ada ini asalnya wa'ada. Wa'ada berarti misal wawi. Misal ya'i aisaro berarti asalnya yasaro. Asalnya ya yasaro. Aisara yusiru isaron wa musaron fa huwa musirun wa dzaka musarun. Aisir la tusir musarun musarun. Nah, mudah kan. Ajwa fawi, saya cepatkan ya. Ajwa berarti di ain fi'il ada huruf illat waw, ini wawi. Ajaba. Nah,
ajaba. Berarti ini aslinya itu ajwaba, mengikutin wazan af'ala, ajwaba. Tapi proses ilal di depannya sebelum huruf ilat itu fathah, maka dia harus diganti menjadi alif, tidak lagi ajwaba tetapi ajaba. Ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun, mujib ya, zat yang mengijabah. Wa dzaka mujabun ajib la tujib, mujabun mujabun gak ada, jadi isim ilatnya gak ada. Ajwaf wa ya'i, ya'i berarti ini huruf ya, ilatnya di ain fi'il. Abana yubinu ibanah, ibanah ya, penjelasan. Wa mubanan fahuwa mubinun wa dzaka mubanun abin la tubin mubanun muban. Kemudian nakis, nakis berarti huruf ilat di lam fi'il. Wawi berarti huruf ilatnya waw. A'ta yu'ti i'ta'an wa mu'tan fa mu'tin wa dzaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Nakis ya'i, adra yudri dan seterusnya. Lafif mafruq, adra adwa, auda auda yudi, auda yudi ya, membayar diat. Kemudian lafif makrun, arwa yurwi. Mahmuzfa, nih ada nih mahmuzfa. Contoh amana, ini aslinya amana. Nah, nanti ditakhfif jadi amana. Nanti ada penjelasannya kenapa jadi amana. Nah, ini wazannya af'ala karena asalnya amana. Amana yu'minu dan seterusnya. Mahmuz ain aj'aro, aj'aro nih hamzah nih di ain fi'il. Aj'aro yuj'iru, ij'aron dan seterusnya. Kemudian mahmuz lam abro'a, ini ada hamzah di lam fi'il. Abro'a yubri'u, ibro'an dan seterusnya. Nah, kemudian faidahnya ya, faidahnya. Faidah daripada fi'il-fi'il yang berada di atas wazan af'ala yuf'ilu. Pertama untuk fi'il muta'addi, ya, lil muta'addi. Untuk fi'il muta'addi yaitu fi'il butuh objek, gampangnya begitu. Contoh akrama Zaidun Amron, telah memuliakan oleh si Zaid akan Amr. Atau kalau versi bahasa Indonesianya Zaid memuliakan Amr. Terkadang digunakan untuk fi'il lazim tidak butuh objek seperti asbaha Zaidun, Zaid berada di waktu pagi, atau Zaid memasuki pagi. Asbaha Zaid, asbaha ala wazni af'ala tetapi dia fi'il lazim. Yang kedua untuk fi'il muta'addi dengan makna liqasdil makan, untuk memaksudkan suatu tempat. Yang memaksudkan suatu tempat. Contoh ahjaza Zaidun, Zaid memaksudkan atau menuju, Zaid menuju Hijaz, kota Hijaz. A'raqa Amrun, Zaid menuju Irak. Ai qasada al-Hijaza wal Iraqa ya, itu dia menuju Hijaz dan Irak. Tapi ini terbatas ya kalimat-kalimat model begini, ahjaza, a'raqa. Ya, Anda perlu dipaksakan pada kalimat-kalimat yang itu asing ya. Misalkan Ajkarta. Ajkarta enggak, menuju Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga untuk fi'il muta'addi dengan makna salab ya, mengeluarkan salab ini. Contoh misalkan admaitur rajula, saya mengeluarkan darahnya seorang laki. Admaitu, saya mengeluarkan darahnya ar-rajula dari lelaki ya, akan lelaki ya. Admaitu ar-rajula. Adma, ini adma yudmi, ini mengeluarkan darah. Ini salab, nah, faidahnya. Kemudian tapi tetap muta'addi ya, ada objeknya. Kemudian yang keempat fi'il muta'addi dengan makna wujdanu syai'i fi sifatihi, mewujudkan sesuatu pada sifatnya. Yang mewujudkan sesuatu pada sifatnya, contoh a'zamtuhu. A'zama kan wazan af'ala. A'zama ya, a'zama yu'zimu. A'zamtuhu, aku mengagungkannya. Apa maksudnya? Aku memuliakannya. Yaitu wajadtuhu aziman, aku mendapatinya dia mulia. Aku mendapatinya ia, mendapatinya si ia itu mulia. Jadi mewujudkan sifat mulia padanya. Nah, mewujudkan sesuatu pada sifatnya, mewujudkan sifatnya
terwujud pada sesuatu itu. A'zamtuhu, aku memuliakannya. Berarti sifat mulia wujud ya, ada padanya orang itu. Kemudian yang kelima, fi'il lazim dengan makna hainuna. Hainuna itu waktunya dekat. Seperti ahsoda zar'u. Ahsoda zar'u. Ini lazim ya, tak butuh objek dia. Ahsoda wazan af'ala. Ahsoda zar'u. Apa artinya? Tanaman sebentar lagi panen. Aihana hasoduhu. Bentar lagi atau dekat panennya. Dekat waktu panennya. Dekat waktu panennya. Ahsoda zar'u. Tanaman ya sebentar lagi panen. Oke, itu sampai situ dulu ya tentang thulathi mazid biharfin, bab yang terakhir yaitu af'ala yuf'ilu. Ya, tidak terlalu panjang pembahasannya. Tapi kalau di kursusannya insyaallah ini panjang ya karena banyak yang bertanya. Baik, itu dulu, nanti kita lanjutkan kepada thulathi mazid berikutnya yaitu thulathiyun mazidun biharfaini. Yaitu fi'lun thulathiyun mazidun biharfaini yang mendapatkan tambahan 2 huruf. Nah, kalau ini kan 1 huruf. Nah, ada 3 bab ya. Ada bab fa'ala yufa'ilu, ada bab fa'ala yufa'ilu, dan ada bab af'ala yuf'ilu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.